Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara, kita masih melanjutkan renungan kita dengan topik gaya hidup seorang murid Kristus. Pada topik-topik sebelumnya kita sudah tahu gaya hidup seorang murid Kristus. Yang pertama adalah hidup di dalam ketaatan kepada Allah, dan yang kedua adalah hidup di dalam kekudusan di hadapan Allah. Dan hari ini kita akan merenungkan yang ketiga, ketaatan dan kekudusan itu akan membawa kita hidup di dalam kasih persaudaraan. 1 Petrus pasal 1 masih kita lanjutkan hari ini sampai pada ayat 23. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Dikatakan karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran atau ketaatan kepada Allah, maka dengan demikian kamu pasti bisa mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Dan Alkitab berkata, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah saudara, kalau kita ditanya apakah kita mengasihi Allah, tentu jawaban kita, iya, saya mengasihi Allah. Tetapi saudara-saudara, itu urusan pribadi kita dengan Allah. Hanya Allah dan kita yang tahu apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah. Orang lain tidak tahu. Yang orang lain tahu adalah apakah ketika kita hidup di dalam sehari-hari, khususnya hidup di dalam komunitas orang percaya atau di dalam gereja, bagaimana sikap kita, perkataan kita, atau perbuatan-perbuatan kita kepada orang lain, bagaimana penerimaan kita kepada orang lain yang berbeda dengan kita, atau bahkan bagaimana kita menghargai keberbedaan, bahkan pendapat mungkin di dalam komunitas tersebut. Nah, saudara, disinilah batu ujian kehidupan seorang murid yang paling menentukan. Sampai sejauh mana kasih kita kepada Allah itu kita nyatakan melalui kasih kepada sesama. Apakah di antara sesama orang percaya dalam komunitas itu kita sudah saling menerima dan mengasihi? Nah, saudara, sebagaimana Allah telah mengasihi kita apa adanya, seorang murid Kristus dipanggil juga, hendaklah dia juga mampu dengan hati nurani yang murni mengasihi dan menerima saudara seiman itu apa adanya. Meskipun ini menjadi sesuatu yang sulit dan mustahil ketika kita harus mengasihi orang yang barangkali sudah memfitnah kita, memusuhi kita, atau membuat pahit hati kita. Bahkan seringkali tidak bisa menerima pendapat kita. Kita terus-menerus dituntut untuk mendengar dia dan dia tidak mendengar kita. Namun di sini Petrus memberi kita kuncinya. Kasih yang terus-menerus datang dari hati yang murni itu akan memampukan kita bisa mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Agar kita dapat memenuhi perintah Allah ini, maka pertama-tama harus memurnikan kehidupan batin kita. Mari kita periksa apakah hati kita adalah hati yang seperti seorang Kristus, seperti seorang murid Kristus. Setiap hari kita harus berani memeriksa hati kita, mengarahkan persepsi kita ke dalam untuk melihat apakah di dalam diriku ada kebencian atau permusuhan yang tumbuh terhadap komunitas di sekitarku. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah mengatakan, orang lain akan melihat siapa kita, orang lain akan melihat bahwa kita adalah murid Kristus jikalau kita hidup saling mengasihi yang ada dulu di dalam komunitas kita. Inilah hati seorang murid Kristus, hati yang hidup dalam kasih persaudaraan, hidup sebagai anggota tubuh Kristus yang saling menerima, saling mengampuni, saling menguatkan, saling bertumbuh, sehingga berkat-berkat Tuhan turun di dalam kehidupan kerohanian dan kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup di dalam kasih persaudaraan. Amin.